Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Buddhaya. Salam buat sahabatku, saudaraku semua. Yang aku tahu, aku banyak punya teman milenial, anak-anak muda yang kuanggap sebagai anak-anakku. Ternyata sahabat-sahabatku banyak anak-anak muda. Sahabat milenial, saudaraku, hari ini aku kembali ingin berbagi lagi sama kalian semua. Karena ada satu permintaan dari sahabat untuk membahas tentang sebuah tongkat yang aku sering pegang di saat aku kemanapun aku pergi. Sahabat, aku ingin berbagi tentang tongkat komando. Sebuah tongkat yang sangat luar biasa. Aku ingin berbagi tentang tongkat ini. Kenapa tongkat ini sampai ada di tanganku? Aku mengikuti arahnya beliau 30 tahun. Aku tetap berpikir rasional, idealisme. Aku tidak pernah percaya dengan barang-barang yang belum tentu tentang kebenarannya. Aku ingin yang real. Aku ingin yang betul-betul real, yang betul-betul dapat kurasakan. Karena rasa itu yang membawa aku lebih percaya, lebih meyakini tentangnya. Sahabat, inilah tongkat. Dulu, kurang lebih tahun 1998, aku nangkil sembahyang ke Nusa Penida. Kurang lebih sekitar 80 orang lebih. Di saat aku datang ke rumahnya beliau, ke perahyangannya beliau, suatu malam, aku tidak ngerti. Semua tertidur pulas, semua dibikin pulas sama beliau. Dengan nyenyaknya mereka tidur. Yang tersadarlah aku sama satu lagi pemangku. Itulah keponakan aku sendiri, Mangku Ketut Karsika. Dalam kegelapan malam, karena pada waktu itu listrik padam, anjing mengaum, gelap gulita. Aku terduduk berdua di kahyangan linggih Ide Ratu Gede pada waktu itu. Tahun 1998. Lalu apa yang terjadi? Dari kejauhan ku dengar suara berisik, suara kaki yang sedang berjalan mendekat. Ternyata sosok perempuan yang sangat tua, renta, datang ke hadapannya aku.
Aku terkejut berdua pada waktu itu. Mereka datang pas hari tilem, malam yang gelap gulita. Kemudian beliau berkata, saya datang ke sini adalah untuk menemui Jero Mangku. Begitulah sapa beliau. Aku ucapkan Om Swastiastu. Nah, singkat kata, beliau banyak sekali bercerita. Beliau mengatakan membawa pesan dari beliau, sesuhunan yang berstana di sana. Tapi pakulun, ide Ratu Gede Lingsir. Aku tertegun, setengah percaya dan tidak percaya. Beliau mengatakan padaku, kalau kalian tidak percaya sama saya, sebentar lagi ada angin besar datang. Tidak ada beberapa detik, angin itu datang, berputar di tempat itu saja, sampai daun-daun pohon itu menyatu dia, karena disatukan sama angin itu. Aku mulai sedikit merinding, ada rasa ketakutan, termasuk Jero Mangku. Nah, kemudian lagi beliau berbicara, kalian belum percaya sama aku. Seorang nenek renta yang berbicara kayak begitu, kita rasa keraguan. Hei Jero Mangku, kalian sekarang lihat sekarang, ada payung berputar. Aku tertegun sama Jero Mangku Ketut Karsike. Aku lihat di sana memang payung itu berputar. Nah, saat itulah beliau memberikan pesan padaku. Banyak sekali pesan-pesan yang beliau berikan padaku, termasuk sebuah tongkat. Nah, beliau berpesan padaku, nak, suatu saat kamu harus memegang tongkat dan harus memegang tongkat tanpa harus pakai destar, ikatan kepala yang putih itu. Aku terkejut. Loh, mohon maaf, saya malu melakukan hal itu. Karena kalau saya melakukan hal itu, nanti dikira menyamakan dengan pandita-pandita penglingsir yang sudah di wisuda, yang sudah menjadi penglingsir. Dikira saya nanti ikut-ikutan mencari sensasi dan lain sebagainya. Beliau ketawa. Nah, kamu harus pakai tongkat dan jangan sekali-sekali pakai destar atau udeng. Nah, beginilah penampilan aku sampai sekarang. Tidak pakai destar, tidak pakai udeng. Saya bilang, kalau saya memakai tongkat, lalu di mana saya cari tongkat? Saya tidak mau membeli. Saya tidak mau tongkat karena membikin. Saya ingin sebuah tongkat yang betul-betul anugerahnya beliau, yang betul-betul saya terima dari beliau, yang real. Itu yang saya harapkan. Bukan tongkat karena membeli atau membikin. Beliau ketawa. Nah, lagi 2-3 hari itu akan datang kepada kamu. Kamu duduk manis saja di rumah, katanya.
Bukan tongkat saja pada waktu dijanjikan sama beliau. Sebuah bajra ini dan sebuah gemitri. Aku masih bertanya karena begitu banyak pesan-pesannya beliau yang harus menjadi pertanyaan dalam hidupku. Malam itu sampai pagi beliau memberikan arahan pada aku, memberikan pembelajaran pada aku untuk menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya. Sahabat, dari Nusa Penida aku pulang ke Bali. Dalam hatiku masih bertanya-tanya, apa yang terjadi? Aku orang yang sangat ideal, orang yang sangat rasio, menerima segala itu dengan rasio dan idealisme. Aku menunggu, apa benar? Apa benar apa yang dikatakan beliau? Kalau tidak salah, setelah aku pulang ke Bali, aku di rumah. Tiba-tiba ada seorang teman datang. Jeromangku dari Jimbaran. Seorang teman yang masih muda. Dia datang ke rumah, membawa sebuah tongkat yang panjang sekali. Dia membilang padaku, "Jero, ini adalah tongkat untuk Jeromangku, bukan milik saya. Saya hanya titipan. Saya menyampaikan tongkat ini pada Jeromangku." Aku mulai terhenyak. Ternyata betul apa yang dikatakan beliau. Nah, setelah aku lihat tongkat itu, ternyata warnanya hitam dan putih. Panjangnya kurang lebih 1 meter seperempat panjang. Kemudian tongkat ini aku ucapkan terima kasih pada beliau, temanku, seorang pemangku. Jadi beliau menyerahkan ini dengan tulus ikhlas, dengan sangat bersahaja beliau, bahwa inilah titipan daripada beliau. Aku tidak mau bertanya, kok bisa? Udah, aku tidak mau bertanya. Karena sebelumnya beliau sudah mengatakan padaku, tunggu di rumah saja. Nah, kemudian setelah Jeromangku Topan berpulang ke rumah, namanya Jeromangku Topan. Mungkin kalau nggak salah nama aslinya Adi Topan, mungkin kalau nggak salah. Tapi beliau lebih dikenal dengan Mangku Topan. Beliau pulang ke rumah, dan aku berpikir, kalau aku bawa tongkat yang panjang, mungkin aku terlihat kayak orang tua, kayak yang sudah husur, yang sudah tua sekali. Aku kembali memohon pada beliau, ya Ratu Lingsir, kalau dimungkinkan saya masih ingin terlihat ganteng. Saya ingin terlihat excellent. Saya ingin terlihat masih muda. Kemudian saya memohon sama beliau, bisa nggak tongkat ini diperpendek, supaya nanti saya lebih elegan membawanya. Nah, melalui ritual meditasi,
memohon sama beliau. Saya ingin tawar-menawar sama beliau. Akhirnya beliau memberikan sebuah mimpi dalam tidur saya. Nah, oke, tapi ingat, tolong digenggam 5 kali. 5 genggaman itulah tongkatmu. Jadi terjadilah seperti ini. Nah, aku potong tongkat itu, ternyata hitam yang ada di sini itu tembus. Di dalamnya sangat hitam dan putih. Sangat-sangat luar biasa. Sahabat. Nah, kemudian aku potong ini menjadi 5 jengkal. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 jengkal. Terpotong jadi setongkat. Tongkat seperti ini. Itu sudah jadi sudut tongkat. Tongkat yang hanya 5 jengkal. Kemudian aku pikir itu sudah selesai. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan aku, di luar nalarku, datang mirah batu-batu. Aku tidak ngeh juga. Ku dapatkan batu-batu ini. Jadi batu-batu ini berwarna 5. Dan yang satu besar berwarna 5 warna, berumbun. Aku dapatkan di suatu tempat, kemudian aku pungut. Aku dapat di suap lidah, aku pungut lagi, aku kumpulin. Hanya sebuah batu. Nah, yang satu warna kuning, Mahadewa. Ini katanya mirah 5 Brahma. Maaf, katanya menurut beliau, bukan dari saya. Inilah cempaka putih. Dan inilah batu hitam, Wisnu. Dan inilah berumbun. Jadi kalau kita membicarakan masalah Dewa Brahma, Dewa Iswara putih, Dewa Wisnu hitam, Dewa Mahadewa kuning, dan Siwa dalamnya adalah berumbun. Aku sebenarnya tidak terlalu mengerti tentang tongkat, tentang ini. Apa sih artinya? Untuk apa? Apakah sekedar bergaya? Atau sekedar kelihatan lebih excellent? Berwibawa? Dan lain sebagainya. Aku tidak begitu memperhatikan hal itu. Aku rasa biasa-biasa saja. Tidak terlalu berlebihan. Ya, mirah. Ya, tongkat kayu. Ada peraknya dan lain sebagainya. Biasa-biasa saja. Nah, di sana setelah aku menjadikan ini, memohon Pemasupati sama beliau, menjadikan suatu sosok benda yang luar biasa. Mohon Pemasupati sama Sang Hyang Pasupati. Suatu saat, di saat aku kemanapun aku melangkah, kemanapun aku pergi, di saat aku menjalankan upacara, di saat aku melihat pekarangan tempat, di saat aku menjalankan penyalunarangan, di saat aku menjalankan usade pengobatan dan lain sebagainya, ternyata tongkat ini sangat berfungsi. Di mana tongkat inilah tongkat sebagai penuntun, sebagai petunjuk, sebagai
jalan untuk mencari kebenaran. Aku berkata demikian karena aku baru merasakan, baru dapat mengerti makna dari tongkat ini. Disinilah hitam dan putih. Jadi kayu hitam dan kayu putih. Di mana sampai sekarang aku nggak tahu apa arti kayu apa ini, aku nggak tahu. Ada pemberitahuan dari beliau bahwa inilah Pancung Segara. Aku juga nggak begitu ngerti apa Pancung Segara. Apabila aku datang ke suatu tempat, entah itu pekarangan orang, entah itu tempat angker dan sebagainya, kalau tempat itu auranya sangat besar dan magis, nah ini batu yang hitam akan berubah menjadi putih hitam. Jadi ada sahabat-sahabat spiritual, teman-teman saya, sisir-sisir saya mungkin pernah menyaksikan itu, mungkin menonton juga YouTube ini. Real sekali, kelihatan hitam dan putih. Nah, di sana saya bisa mendefinisikan, oh, ternyata karang inilah karang yang sangat punya power magis yang luar biasa. Nah, kemudian kalau ini menyala yang merah ini, seperti redup menyala. Nah, ini yang dikatakan beliau merah delima, kira juga nggak ngerti. Itu anugerah beliau. Nah, ini biasanya kalau sudah nyala, agak menyala redup. Nah, itu kita dapat mendefinisikan bahwa kekuatan daripada negatif lebih kuat daripada positif. Mungkin di sana kita mengertikanlah, oh di sini banyak pepasangan, oh di sini ada ini, oh ada roh-roh negatif, oh ada pengelakan dan lain sebagainya, pepasangan dan lain sebagainya. Nah itu. Kalau yang kuning sama yang putih, lebih dia tuh kerasa, redup, menyala. Nah itu menandakan karang atau tempat itu cukup bagus. Di situ kita dapat mengartikan dari tongkat ini, oh ternyata tempat ini sangat lumayan bagus. Apalagi kalau kita di pura, di tempat suci. Nah ini yang lebih dominan, kita rasakan powernya. Yang cempaka kuning, yang cempaka putih dengan yang kuning ini. Nah itu. Jadi dari semua ini ada di tengah-tengah itu mirah berumbun. Nah di situ kita memohon dengan menekan kayak begini. Kita memohon sama yang di atas, apa yang mesti saya lakukan, apa yang harus saya lakukan dengan kasus dan situasi pada waktu itu. Nah, paling tidak ada jenana, ada rasa, ada jawaban dengan menekan seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Nah, itu yang telah saya lalui berpuluh-puluh tahun dengan membawa tongkat ini. Artinya, tongkat yang saya bawa inilah sebagai penuntun, sebagai jalan untuk menuju yang lebih baik. Tongkat ini anugerah dari beliau, menuntun saya sebagai baktonya beliau, otomatis juga menuntun sisir-sisir anak buah saya yang mengikuti arah saya. Sangat luar biasa. Itulah sahabat milenial, sebuah tongkat kayu poleng
sebuah merah-merah yang melekat menjadi satu, menjadi sebuah tuntunan tertekan yang memberikan arah kemana harus melangkah. Sahabat, saya ingin menyampaikan pada kalian, sahabatku, pada kalian anak-anak muda, anak milenial. Aku cuma punya 2 tongkat. Yang satunya lagi baru aku dapatkan, kalau nggak salah, sebulan yang lalu, di mana aku datang ke tempat setanganya Ide Tolingsir Ring Puncak Mundi. Oke, aku tunjukkan sama kalian. Sahabat milenial, nah inilah, ini gedung suci, gedung dalam, di mana di sini berstana 3 dewi, yaitu Ide Ratu Ibu Sakti Puncak Mundi, Ratu Biang Sakti Puncak Rangde, dan satu lagi Ide Ratu Niang Sakti Gunung Agung. Beliau kita linggihkan, kita stanakan di gedung itu yang namanya 3 Rangde Wisese. 3 Rangde Wisese. Dan seperti kalian lihat, disinilah Padme. Nah, Padme lah linggih Ide Tolingsir Ring Puncak Mundi. Beliau Tabi Pakulun Ide Dukuh Sakti Pejumpungan. Di sini beliau berstana di Padme, didampingi oleh Ide Tabi Pakulun Ratu Prano Sakti. Ide Ratu Prano Sakti yang mendampingi beliau. Kemudian di sisi bawah Padme berstana Ide Wenare Sakti. Nah, inilah tongkat putih pemberian beliau dari Puncak Mundi. Sahabat, sebuah tongkat putih pemberian anugerah dari Bataulingsir Ring Puncak Mundi. Awalnya seperti aku bilang tadi, aku orangnya rasi. Aku ingin yang masuk akal. Aku orangnya ideal, tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang begitu cepat dan instan. Pada waktu itu, di saat aku datang ke Tirto Pingit, sebuah pohon besar, aku terkejut. Istriku yang baru setahun aku nikahi, setelah kepergian almarhum, aku mendapatkan istri orang Jawa, tapi dia Hindu Jawa. Nah, pada waktu itu, di saat aku menjalankan upacara, memohon pada dewa yang tinggal di pohon besar itu, Tolingsir, aku tertegun melihat istriku pegang kayu yang panjang, dan anehnya sambil tidak sadarkan diri, mungkin lazim dikatakan kerauhan. Sahabat milenial, sahabatku semua, salam santun. Inilah istriku yang beristri dari Jawa Tengah, Demak. Nah, beliau sedang tidak sadarkan diri. Beliau terlihat seperti
sepuh dan lingsir sekali sambil memegang tongkat. Ini istriku. Dia kerawan seperti orang tua, dan bahkan dia berbicara seperti orang tua, berbicara logat Jawa kuno. Aku mengerti. Salah satu perkataan istriku pada waktu itu, inilah tongkat putih, katanya. Pada waktu itu aku lihat bukan tongkat putih, yang aku lihatlah terbungkus kulit-kulit kayu yang hitam. Apa benar tongkat putih? Sampai di rumah, singkat cerita, sampai di rumah, aku mohon pada beliau, kalau memang ini tongkat putih, saya bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, saya bersihkan sendiri, saya haluskan. Ternyata benar, kelihatan putih dan sangat kuat sekali. Inilah tongkat putih pemberian dari Batar Lingsir Ring Puncak Mundi. Aku cuma punya 2 tongkat, tidak lebih, karena semua yang aku punya anugerah dari beliau adalah real dan masuk akal. Apa yang terjadi? Setiap ada orang datang ke sini, entah dia minta petunjuk, entah dia minta obat, yang pertama diminta adalah ini, tongkat putih ini. Sahabat, kita melihat bagaimana sosok wanita muda dengan suaminya. Beliau datang ke rumah memohon tuntunan, memohon jalan. Nah, di saat beliau datang ke rumah, beliau memohon supaya dapat memegang tongkat putih. Tongkat putih itulah beliau pegang. Sosok masih muda, sosok milenial yang dipilih oleh beliau untuk menjalankan baktinya. Sahabat, inilah menangis-nangis memohon supaya dapat pegang tongkat ini. Ya, paling tidak aku dapat mendefinisikan, ternyata tongkat inilah sebuah tuntunan juga. Tuntunan bagi mereka-mereka yang ingin mencari jalan kebenaran, ingin hidup lebih baik dalam menjalani spiritual. Itulah dia. Sahabat, sampai di sini dulu aku berbagi. Aku berbagi tentang tongkat seperti permintaan sahabatku, anak muda, anak milenial. Berulang kali beliau memohon supaya aku mengupas tentang tongkat. Hari ini aku bisa mengupasnya. Untuk sahabat spiritual penglingsir, salam hormat. Untuk pemuda-pemudi milenial, salam santun. Aku mau istirahat hari ini. Semoga selanjutnya aku dapat inspirasi lebih, menantang, dapat berbagi dengan kalian semua. Aku ingin sahabatku, aku ingin istirahat. Om Santi, Santi, Santi. Om.